Shalom seluruh warga kerajaan. Saya mau berbicara terutama kepada generasi muda kita. Seringkali saya banyak anak muda berkata pada saya, Pak Gembala, seandainya orang tua saya itu normal, seandainya lingkungan saya itu baik, saya bisa mengikut Tuhan dengan lebih mudah, katanya begitu. Tapi saya memberikan pengharapan kepada kalian. Dalam firman Tuhan tercatat dalam surat 2 Timotius pasal yang pertama. Ada seorang anak muda, namanya sama dengan saya, Timotius, honoring God. Dan dia tidak dalam keadaan yang sempurna. Minggu yang lalu saya bicara Samuel dalam keadaan yang sangat tidak sempurna, tetapi makin hebat dalam Tuhan. Maka kita lihat di sini Timotius tidak punya role model di rumahnya, ya. Dia dididik oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike. Kita lihat bagaimana ayahnya adalah seorang Yunani. Kalau zaman sekarang mungkin biasa, ya, tapi pada 2000 tahun yang lalu itu tidak biasa, karena dia keturunan suku-suku Israel yang tidak mengizinkan menikah dengan bangsa lain. Mereka adalah bangsa yang dipisahkan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan kita lihat bagaimana kebanyakan anak-anak muda bermasalah, dan ini suatu sampah yang lebih bahaya dari corona. Yaitu apa itu? Yaitu fatherlessness, ketidak berfungsinya seorang ayah. Ayah kepada Timothy tidak disebutkan siapa namanya. Kalau tidak disebut namanya, artinya tidak punya karakter. Nah, saya bersyukur saya adalah Timotius yang muda itu. Ayah saya orangnya sangat seorang outdoor man, seorang pemburu, dan akibatnya saudaraku, dia jarang di rumah. Jarang di rumah, suka pergi sebab hobinya itu. Kalau dia punya uang, dia mengupgrade jeepnya yang dibuat amfibi untuk bisa ke hutan, dan dia bisa berminggu-minggu di sana. Ya, hidupnya untuk hobinya. Tetapi saya bersyukur buat nenek saya dan untuk ibu saya. Ya, kedua-duanya memberikan nilai-nilai yang baik dalam hidup saya. Saya ingat nenek saya. Saya datang pada beliau dan saya salah satu cucu kesayangannya berkata, saya bilang, Mak, Oma, Mak, saya hari ini lulus masuk tingkat 3. Dan mak saya berkata, naik tingkat 4 kapan? Ya, nah mesti ujian, minta ujian katanya, supaya cepat naik tingkat, cepat jadi insinyur. Saya terkejut dengan perkataannya itu. Memang itu berdampak dalam hidup saya. Jadi saya tidak takut ujian. Bahkan nenek saya berkata, datang ke dosenmu minta ujian. Puji nama Tuhan. Dan ibu saya memberikan satu nilai yang luar biasa. Dia mengajar kepada saya untuk tidak membedakan orang dari tingkat sosial, dari latar belakangnya, suku, agama, ras. Dan itu yang membuat kita sampai ada hari ini. Puji nama Tuhan. Karena pendidikan di kemah orang tua kita lebih penting daripada yang pendidikan di gereja ataupun pelayanan saudara. Karena itu tidak bisa diganti oleh siapapun. Tetapi kekosongan pendidikan itu ditutup oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus memberikan pertama berkat kepada Timotius. Dia berkata, kasih, rahmat, damai sejahtera itu menyertai engkau. Dan dia memberikan role model. Aku hidup dengan hati nurani yang murni seperti nenek moyangku. Dari ibu dan neneknya dia mendapat warisan iman yang tulus ikhlas, iman yang tidak munafik. Dan Rasul Paulus berdoa untuk Timotius siang dan malam. Dan satu lagi, dia menumpangkan tangannya sehingga dia mengobarkan karisma Tuhan yang ada di dirinya. Dan Timotius muda menjadi rasul muda yang luar biasa. Dia menjadi penilik jemaat, ya, di beberapa gereja besar. Puji nama Tuhan. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, roh kegagalan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kuasa, dan pikiran yang sehat. Tuhan memberkati kita semua. Jangan putus asa, karena itu temukan juga Bapak rohanimu. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Shalom warga kerajaan. Puji Tuhan buat pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatannya. Mari kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk waktu yang indah ini Tuhan. Kami semua dalam keadaan yang baik, sehat Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah pagi hari ini segala pujian kami berikan hanya untuk Engkau Tuhan.
Sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah mazmur kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah pagi hari ini. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Biar sukacita sorga yang menjadi kekuatan kami itu ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Menyerahkan semuanya dalam pimpinan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Sebab Dialah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri.
waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan,
kali kami akan mendengarkan kebenaran firman. Biarlah kuasa firman seperti pedang bermata dua yang menembus ke dalam hati kami. Biarlah kami Tuhan terus mau Tuhan menjadi murid yang selalu mau mendengarkan kebenaran firman-Mu dan mau melakukannya. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan dan bentuk apapun, roh-roh apapun yang ada di tempat ruangan, saat ini kami sudah menduduki tempat ini, dan kami perintahkan engkau keluar dalam nama Yesus. Engkau tidak berkuasa atas tempat ini. Demikian juga dengan semua hati, tubuh, jiwa, roh kami. Kami akan fokuskan kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Masih tetap yang tentang reproduksi dan tentang children, ya. Kejadian 1:28. Judulnya saya kasih multiplikasi sama dengan Allah. Kenapa? Ya, kalau kita lihat Kejadian 1:28, Allah memberkati mereka, ya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu Kejadian yang 1 dilanjut lagi, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Coba kita lihat, ini sambungan sepertinya ada kaitannya. Kita ini hanya disuruh untuk makan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Itu perumpamaan yang luar biasa yang dari Tuhan. Kenapa? Tuhan memerintahkan kita untuk berbuah dan bertambah banyak. Kalau tidak ada biji yang mati, coba kita lihat yang selanjutnya, slide selanjutnya, Lukas 3. Oh ini kalau kita ceritakan, saya kasih akibatnya tidak berbuah dulu. Kalau kita tidak berbuah, saudara, jadi harus berbuah. Kalau kita tidak berbuah, seperti firman Tuhan dikatakan di Lukas 13 ayat 6 sampai 9, bahwa ada satu ketika Yesus memberikan perumpamaan, dia akan ada seorang yang mempunyai pohon ara, dia tidak bertumbuh berbuah 3 tahun, akhirnya mau dipotong. Tetapi ada satu penjaganya katakan, jangan potong dulu, biarlah berikan saya 1 tahun lagi. Maksudnya dirawat supaya dia berbuah. Ya. Matius 21 ayat 19 katakan, dekat jalan itu ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Nah di sini dilihat Tuhan itu mengutuk buah yang tidak, pohon yang tidak berbuah. Saudara, kalau kita lihat di sini, kalau kita tidak berbuah, tidak ada pilihan lagi. Suatu ketika akan dipotong oleh Tuhan. Jangan main-main. Ini firman Tuhan sendiri yang katakan. Oleh karena itu kita harus berbuah. Nah, untuk bisa berbuah, kita harus biji menjadi sebuah biji yang mati. Kita lihat selanjutnya. Jadilah seperti biji. Dikatakan Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap sebiji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah di sini kita lihat sebagai kita anak-anak Tuhan harus mati dalam kedagingan. Kalau kita tidak mati, kita tidak akan bertumbuh, apalagi berbuah. Jadi satu-satunya syarat yang paling utama kita sebagai anak Tuhan harus mati di dalam segala kedagingan, mati di dalam segala keinginan kita, mati di dalam segala hasrat kita sendiri, kehendak kita sendiri. Tapi kita arahkan dan fokus untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Nah ini tidak gampang, karena kalau ini sudah
sudah kita bisa lakukan, yang lainnya itu betul-betul bisa bertumbuh, bisa berbuah banyak dan menjadi berkat. Kalau kita tidak mati, nah, seperti Galatia 5 ayat 19 ayat 21, saudara bisa baca, itu perbuatan-perbuatan daging, yaitu yang merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak mematikan kedagingan kita. Kita harus mematikan semua ini: kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, kikir, semua perseteruan, perselisihan, sihir, iri hati, semua ini kita harus hafal. Kalau paling enggak Tuhan akan memikirkan, akan ingatkan kepada kita kalau kita betul-betul sungguh-sungguh terus banyak menyembah Tuhan. Nanti saya kasih tipsnya. Nah, kalau kita lihat di sini, harus mengeluarkan semua perbuatan-perbuatan daging. Kalau kita semakin dekat kepada Tuhan, nanti Tuhan pasti akan memberikan kepada kita, ini loh yang masih kamu ada, ini loh yang masih kamu belum singkirkan dari tubuhmu, dari hidupmu. Seperti itu. Jadi kita harus sungguh-sungguh terus untuk melekat kepada Tuhan. Dan kita nggak fokus ke ini, ya. Jadi kita lihat benih yang buruk mengandung sifat yang kurang baik. Jadi kalau petani saja ya, kalau misalnya mau menanam jagung nih, sekarang lagi musim jagung, mereka akan mencari bibit unggul untuk bisa menanam dan mereka bisa menghasilkan banyak. Dari satu biji itu bisa berbuah-buah sampai 4 kalau sudah biji unggul. Saya pernah menanam jagung, jadi saya tahu kadang 2, kadang 4. Nah, tergantung dari bijinya, dari benihnya. Demikian juga dengan kita, jangan jadi benih yang dibilang yang tidak baik. Kalau benih yang tidak baik itu berarti kita masih ada sampah, masih ada hal-hal yang tidak benar di dalam hidup kita. Tapi kalau benih yang baik, yang unggul, pasti cepat bertumbuh dan berbuah-buah. Coba kita lihat di 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh kehidupan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara lihat di sini 2 Korintus 10 ayat 5 katakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan. Yang pertama diserang oleh musuh itu pikiran. Dia datang, pertama kita melihat, lalu masuk di dalam pikiran kita. Kita menganalisa. Nah, menganalisa ini disesuaikan dengan firman atau tidak dengan firman, dengan kenyataan apa kata orang. Banyak dari orang-orang anak-anak Tuhan justru setelah melihat pikiran mereka, dia analisa sesuai dengan kata orang. Itulah yang membuat menjadi ketakutan, menjadi intimidasi yang menguasai kita, sehingga kita jadi lemah. Imun kita otomatis lemah. Saudara, kalau kita lihat, kita harus setiap saat mematahkan setiap siasat. Jadi apa yang menjadi tips kita hari ini? Setiap saat kalau bisa kita patahkan itu, kita masuk dalam peperangan rohani, saudara. Kalau di bahasa Inggrisnya itu menaklukkan, menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Itu seperti spiritual war, peperangan rohani. Jadi kita harus setiap hari itu mengadakan peperangan rohani kita terhadap kuasa-kuasa kegelapan, terhadap pikiran-pikiran yang tidak benar. Lalu kita taklukkan kepada Kristus. Tidak gampang, saya katakan tidak gampang, karena saya mengalami. Tidak gampang, tetapi kalau kita mau datang kepada Tuhan dengan pujian, penyembahan, kita baca firman, lalu setiap hari kalau kita masukkan telinga kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan,
di mana saja kita mulai mengucapkan kata-kata kebenaran firman Tuhan, saya yakin dalam tahun ini tidak menjadi gampang. Budi sudah pernah katakan, tidak menjadi gampang karena semakin hari firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sudah katakan, semakin hari kita masuk di dalam masa kesukaran. Ini masih permulaan. Nanti sampai pada saat dimana puncak-puncaknya polarisasi akan terjadi. Polarisasi itu apa? Pemisahan kambing dan domba. Pemisahan orang-orang yang semakin kudus dan semakin bejat. Semakin hari semakin orang yang semakin kudus akan semakin menjadi kudus, dimuliakan, sempurna, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kenapa itu urutan? Pikiran, perkataan, perbuatan. Pikiran dulu yang harus ditaklukkan terus setiap hari, setiap saat. Pagi hari, subuh saya biasa bangun dari pagi, saya bangun jam 3. Saya menyembah, taklukkan segala pikiran saya. Yang kotor-kotor yang mungkin kemarin saya dengar hal-hal yang tidak benar di dalam YouTube atau apapun, itu banyak sekarang. Cara iblis untuk membuat pikiran kita menyimpang dari kebenaran. Tapi kalau kita mau setiap hari taklukkan, kita pasti menang. Tinggal kita sendiri yang memilih, itu pilihan kita sendiri. Apa yang mau kita kasih masuk, ya? Jadi kita taklukkan, kita tawar segala pikiran kita, taklukkan kepada Kristus. Kita bawa kepada Kristus. Semuanya yang hal-hal tidak benar kita sesuaikan dengan kebenaran. Kita cocokkan, kalau itu kita cocok kita buang, ya. Demikian. Lalu kita lihat yang kedua. Benih harus dirawat hingga berbuah. Kalau sudah benih ditanam, saya ingat kalau kita tanam benih itu harus perhatikan. Hari kelima itu juga disiram, dikasih pupuk. Demikian juga dengan kita, saudara. Kita harus rawat rohani kita ini. Kalau kita mau bertumbuh, ya harus baca kitab suci, doa tiap hari. Itu anak-anak firman Tuhan itu di anak-anak sekolah minggu sudah diajarkan. Kalau kita tidak baca firman Tuhan, tidak berdoa, minta itu berdoa itu sama dengan kita dicas di akhir. Ya, kita dicas supaya kita tetap kuat, tetap sehat, dan perkatakan firman Tuhan. Saya sekarang semakin percaya perkataan kita ini semakin punya kuasa, punya otoritas. Jadi kalau kita katakan, saya tadi pagi subuh saya sudah bilang, matahari semua mulai bersinar, supaya semua anak-anak Tuhan yang ada di Sumbawa ini bisa memuji, memuliakan Tuhan. Berapa hari kita dipenuhi dengan hujan-hujan berhari-hari, tetapi tadi pagi saya sudah berkata seperti itu. Dan lihat sekarang, kita harus praktekkan otoritas itu. Saya mulai praktekkan. Saya ingat mulai kecil-kecil anak saya Timothy Yosua kalau naik dengan saya, mama itu hujan. Kata enggak, nanti hujannya sampai kita sampai di gereja baru hujan. Dan itu kenyataan. Tapi belum saya praktekkan terus. Tetapi hari-hari ini saya praktekkan. Begitu saya dengar mau banjir, saya tahan banjir di dalam nama Yesus. Harus ada sampai seperti itu. Kalau kita bersama-sama semua seperti itu, waduh, Sumbawa menurunnya Tuhan. Percayalah, hari-hari ini di zaman-zaman seperti ini harusnya kita ini menjadi terang. Kita bersinar. Jangan takut dengan pandemi. Kalau memang mau meninggal, mati jadi banyak caranya Tuhan. Tetapi waktunya Tuhan, bukan waktunya iblis. Jangan sampai kita karena ketakutan kita mati sia-sia. Yang banyak orang seperti itu. Begitu hanya dengar, lalu dia sendiri down, akhirnya sakit sendiri. Nah seperti itu. Tapi harus terus banyak. Saya kemarin terus terang waktu berapa hari ini kejadian di Sumbawa, saya lihat ini kenapa jadi begini? Yang satu meninggal, besok lagi meninggal, dan orang-orang yang kita kenal. Tapi begitu saya masuk dalam penyembahan, Tuhan katakan roh ketakutan menguasai Sumbawa.
kamu harus patahkan, kamu harus hancurkan. Lalu saya mulai berdiri. Saya katakan, di dalam nama Yesus, roh ketakutan tidak akan menguasai keluarga saya khususnya. Dan juga orang-orang Sumbawa, anak-anak Tuhan di Sumbawa. Jadilah kita sebagai orang-orang anak-anak Tuhan yang bisa menjadi saluran berkat. Ya. Lalu benih itu perlu tertanam berakar dengan baik pada tanah mana yang tepat agar dapat bertumbuh dan berbuah. Selain juga itu kita harus memanfaatkan semua talenta. Nah ini saya katakan karunia-karunia Roh Kudus itu mulai kita kembangkan. Hari-hari ini justru yang mulai itu terjadi. Kenapa? Seperti zaman Rasul. Justru pada masa kesukaran mereka berkumpul, berdoa bersama-sama. Karunia-karunia kesembuhan, mujizat itu terjadi. Jangan justru takut kita berkumpul. Kalau kita jalan di jalan yang benar, tidak usah takut. Saya ada satu dengar kesaksian dari satu hamba Tuhan yang namanya Debbie Basir. Saya ada bagi ke saudara-saudara semuanya di jemaat. Bagaimana dia satu keluarga kena virus corona, tetapi mereka tiap hari tetap melayani. Bayangkan mereka melayani walaupun online dari pagi subuh hari Senin, Rabu, Jumat. Lalu setiap siang jam 1, setiap malam jam 8 malam, jam 9 jam sini. Itu setiap hari. Saya waktu dengar dia batuk itu sudah lihat ini dalam keadaan sakit. Saya cuma bisa berdoa, Tuhan berikan dia kesehatan. Tapi sesudah dia sembuh, baru dia bersaksi. Dia katakan, saya sekeluarga itu masuk kena gara-gara dari anaknya yang pergi ke pesta, akhirnya kena semua. Tetapi dia katakan, dia kumpulkan suami, anak-anak. Kita semua melayani Tuhan. Yang pertama, jangan takut. Yang sesudah itu kita harus tahu bahwa waktunya Tuhan, kalau kita dipilih salah satu harus mendahului kita, tidak usah sedih karena berarti kita punya tugas sudah selesai. Jadi kalau kita berjalan di dalam jalan kebenaran, kita tidak usah takut sampai kita meninggal. Kita sudah pasti masuk di kerajaan surga. Kecuali saudara masih ada sampah-sampah yang seperti saya katakan tadi. Benih yang tidak benar, yang tidak subur, ya. Lalu selanjutnya, terus kita menabur. Kejadian 8 ayat 22 katakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Dalam hidup kita ini ada menabur dan menuai. Kenapa tidak menuai dan menabur? Saudara tidak akan menuai kalau tidak menabur. Dari tahun lalu saya disuruh menabur, saudara, sama Tuhan. Ke hamba-hamba Tuhan yang juga saya ikut online. Saya menabur untuk orang-orang di sebelah kiri kanan saya dengan paket-paket. Walaupun masa pandemi ini saya izin sama suami saya bilang saya kasih ya berapa paket, termasuk jemaat-jemaat yang ada di Pelampang. Kenapa? Tuhan suruh kita menabur. Saudara, kalau mau jadi Yusuf di akhir zaman, kita harus belajar menabur. Mungkin sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Bukan hanya keuangan, tabur kebaikan, tabur semua yang baik, yang indah, yang berkenan kepada Tuhan. Tabur nasihat-nasihat yang membangun. Jangan berhenti menabur. Pakai mulut kita. Berhenti untuk mengomel, berhenti untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar. Tapi kita belajar menabur kata-kata yang baik. Saya tidak mengatakan saya sombong, tapi saya katakan kepada anak-anak pegawai saya katakan saya juga sudah berdoa biar kalian ini tidak ada yang kena corona.
sejauh 100 meter dari toko saya, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, tidak ada virus yang bisa masuk. Karena saya setiap hari doa. Dan anak-anak saya, kalau anak-anak pegawai saya kalau ditegur, lo kenapa kamu tidak pakai masker? Saya kan sudah tutup pakai itu, pakai plastik. Wah, tidak ada corona, berani datang sini, katanya nyonya. Loh, saya jadi heran. Tapi itu bukan saya bilang kamu harus bilang begitu, enggak. Tapi mereka melihat sendiri. Kalau saya pagi, kalau saya dengar firman Tuhan, saya dengar khotbah, dengar pujian, penyembahan, kadang-kadang saya pakai headset. Terus masukkan hal-hal yang baik daripada kita dengar hal-hal yang negatif. Itu bisa membuat pikiran kita jadi seperti Saul nanti. Ya, saya kasih contoh Saul. Saul pada saat Daud, orang menyanyikan, Saul mengalahkan beribu-ribu raksasa, tetapi Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Langsung pikirannya, waduh, berarti kerajaan itu nanti diambil sama Daud. Padahal itu calon dia menantunya. Apa salahnya kalau suatu ketika nanti menantunya yang akan menggantikan dia menjadi raja? Tetapi karena pikirannya sudah dipikir, ditaruh, dianalisa, waduh, aku masih mau jadi raja, dia sudah mau ambil alih. Jadilah dia menjadi dengki. Akhirnya dia binasa. Nah, seperti itu saudara. Jangan sampai pikiran kita dikasih makan makanan yang tidak benar, makanan yang sampah-sampah. Saya lebih banyak mendengar kebenaran firman Tuhan daripada saya mendengar YouTube yang mengatakan negara seperti ini. Memang saya kadang-kadang saya buka hanya judulnya. Kalau penting saya baca, karena kadang-kadang saya masukkan dalam pokok doa. Nah, seperti itu. Tapi harus belajar tiap hari, kita tanam pikiran-pikiran kita isi dengan asupan seperti anak kecil kan? Anak kecil itu kalau apa saja kita makan. Nah, itu kita sekarang ini kan masuk dalam periode itu. Kita seperti anak-anak itu loh, percaya sama Tuhan sepenuhnya. Jangan punya neko-neko, orang Jawa bilang punya pikiran yang waduh, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Dengar corona di mana-mana, jangan-jangan nanti aku kena, jangan-jangan. Pikiran itulah yang harus kita hancurkan, taklukkan di bawah kaki Tuhan. Taklukkan, harus kita tawan pikiran-pikiran yang negatif seperti itu. Ya, jadi kita harus menabur yang baik. Ya, bukan hanya tentang materi, tapi hidup kita. Ya, menabur dalam kasih, dalam kebaikan, dalam kesetiaan, dalam pelayanan kita, supaya sungguh-sungguh kita melayani dengan tulus, bukan karena hal-hal yang secara materi kita dapat, atau mungkin karena supaya kita dikenal oleh Tuhan orang seperti ada kedudukan, ada apa. Jangan. Motivasi yang salah itu nanti dalam tahun ini. Saya ada dengar hamba Tuhan dari luar negeri katakan, belajar untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan, karena tahun ini tahun pemangkasan. Jadi ada orang-orang yang melayani Tuhan langsung seperti Herodes yang akan ditampar langsung oleh Roh Kudus sendiri. Bayangkan kalau kita lagi berdiri di sini, tiba-tiba kita ditampar oleh Roh Kudus karena apa yang kita katakan tidak sesuai dengan hidup kita. Belajar untuk melakukan seperti itu. Hari-hari ini hari penghakiman, hari Tuhan, firman Tuhan sendiri katakan, aku akan menghakimi gereja itu. Baru orang luar nanti. Semakin hari akan dipilih orang-orang mana yang semakin hari akan semakin kudus, atau orang-orang yang semakin hari akan binasa, akan dipilih dan dipinggirkan, mana yang domba, yang mana yang kambing. Saudara, jangan main-main. Hari-hari ini sudah begitu dekat. Kalau kita lihat tanda-tanda akhir zaman, bahkan ada orang katakan berapa tahun, tapi kalau menurut saya ada dengar satu hamba Tuhan yang jabatannya guru, yang hari-hari juga saya dengar khotbahnya,
Dia katakan paling minim 10 tahun. 10 tahun kalau kedatangan Tuhan, 7 tahun ke depan itu berarti sudah mulai masuk. Berarti 3 tahun ke depan ini masuk 7 tahun masa penganiayaan. Saya tidak mengatakan ini supaya menakutkan, tapi belajar untuk bersiap-siap, berjaga-jaga mulai sekarang. Kalau kita masuk dalam peperangan roh, kita bisa tahu bahwa hari-hari ini begitu dekat. Kadang saya berdoa sendiri saja, kayaknya ada saja kamu yang mau Tuhanmu seperti apa. Nah, seperti itu saudara. Kalau kita tidak mengerti sampai peperangan rohani, aduh, paling enggak kita peperangan rohani lah untuk keluarga kita dulu, suami, istri, anak-anak kita, supaya mereka tetap sungguh-sungguh, tetap teguh di dalam Tuhan, melayani Tuhan seperti itu. Masuk di dalam pokok doa kita. Terus keluarga yang keluarga besar kita. Jadi kakak-kakak saya, saudara-saudara dari suami saya doakan tiap hari. Menjadi pokok-pokok doa kita. Baru kita mau melebar lagi, incuk bawah. Tiap hari itu saya sebutkan, saya deklarasikan incuk bawah. Untuk NTB, untuk Indonesia, tiap hari itu harus dideklarasikan. Supaya Indonesia ini menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Bukan seperti yang dirancangkan oleh iblis, yang seperti dinubuatkan oleh peramal-peramal. Tapi yang kita mau, apa yang menjadi kerajaan Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi atas Indonesia. Puji Tuhan. Jadi kita lihat sekarang, tabur terus ya. Selanjutnya, ini dia. Kalau kita sudah bertumbuh, sebuah pohon kalau sudah bertumbuh, untuk bisa berbuah, carang-carangnya harus bergantung kepada pokok pohon itu. Nah, kita jadi carang-carang yang harus melekat kepada Tuhan, supaya kita bisa berbuah. Dan juga kita harus mau rela, seperti apa kata Mbak Aki kemarin, rela mau dipotong. Kalau kita mau berbuah banyak, itu harus rela dipotong, rela berkorban, ambil waktu, tebus waktu. Karena hari-hari ini tidak lagi menjadi hari-hari yang seperti dulu-dulu kita bisa enak-enak. Hari-hari ini sudah mulai masuk di dalam masa polarisasi, pemisahan. Jadi kita harus belajar. Kalau sudah tek bunyi waktunya, kita tidak bisa lagi pilih. Kalau saya dikasih gambar dengan Bapak Kepala saya yang lama itu, dia katakan, kalau sudah masuk di jalur ini, kamu tidak bisa keluar. Yang di luar kita tidak bisa masuk dalam jalur sempit itu. Jadi kalau kita masih sekarang ada 2 cabang, yang jahat masih bisa bertobat masuk di dalam yang menjadi yang baik, tetapi yang baik bisa juga turun jadi yang jahat. Tapi kalau sudah masuk di masa polarisasi, itu yang jahat, anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh tidak akan berani masuk di dalam gereja. Kenapa? Karena Kisah Rasul 5 yang seperti Petrus katakan, kenapa engkau mendustai Roh Kudus? Itu akan terjadi di sini, di gereja-gereja Tuhan akan terjadi. Bagaimana nanti Petrus langsung menegur kita sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, karunia membedakan roh itu ada. Ada 9 karunia yang akan terus terjadi, akan dikembangkan hari-hari ini oleh Tuhan. Dan kita mulai minta hari-hari ini. Saya pun minta, Tuhan kau berikan aku karunia hikmat, karunia membedakan roh, karunia marifat, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia kesembuhan, karunia bahasa lidah, karunia membedakan, mengartikan bahasa lidah, dan karunia nubuat. Itu hari-hari ini akan terus diberikan, curahkan oleh Tuhan, berlimpah-limpah. Supaya apa? Supaya kita kalau menghadapi hari-hari ini, karunia-karunia itu bekerja, karunia iman khususnya itu bekerja, karunia membedakan roh,
sehingga kita bisa tahu ini orang buat atau kuat, berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan atau dia berkata-kata hanya sesuai dengan kemauannya sendiri. Saudara bisa lihat kalau di YouTube, saya juga melihat di YouTube banyak itu orang-orang mengatakan, wah aku melihat ini, saya langsung skip. Saya cari yang benar-benar anak-anak hamba Tuhan yang luar biasa. Haus dan lapar itu harus ada. Kalau cara tidak aktif untuk mengambil dari pokoknya, sari-sarinya, dia akan mati, saudara. Cara itu harus aktif untuk mengambil sari dari pokoknya, supaya bisa terus dia bertumbuh kuat, lalu dia berbuah. Kalau tidak, dia mati, dibakar seperti firman Tuhan katakan. Jadi kita belajar untuk mencari cara yang terus tinggal dalam hadiratnya. Kita harus tetap punya hubungan yang intim dengan Tuhan, ya, sehingga konsisten dengan Tuhan biar kita bisa berbuah. Saudara, kalau kita lihat hari-hari ini, kalau kita cuma asal-asalan, bagaimana kita jadi hidupnya juga asal-asalan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh masuk di dalam rencananya Tuhan, saya yakin betul akan ada waktunya di mana firman Tuhan Maleakhi 3 ayat 1 katakan, dengan mendadak aku akan melawan umatku. Dengan mendadak, saudara, apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu akan disediakan oleh Tuhan, saudara. Tinggal kita setia, tekun, dan percaya pada waktunya Tuhan. Tuhan akan melawat kita. Jangan sampai kita lengah. Ya, kalau kita lihat di sini, kita harus siap dipangkas sampai menghasilkan buah. Siap, saudara, kalau ditegur dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu fungsinya untuk mengajar, menegur kita semua. Tinggal kita mau nggak ditegur, kita mau nggak diajar oleh Tuhan melalui firman-Nya. Kadang-kadang malah lewat pegawai, kadang-kadang lewat anak kita, lewat suami kita, istri kita. Apakah kita mau terima pada saat kita ditegur? Jangan sampai kita seperti Herodes yang tidak bisa ditegur, sehingga akhirnya dia ditampar oleh Roh Kudus. Kita belajar sungguh-sungguh bergantung dan belajar sungguh-sungguh berjalan. Hari-hari ini ya, kita belajar untuk limpah dengan Roh Kudus, sehingga pada saat kita melakukan segala sesuatu itu, bertanya-tanyalah seperti Daud, supaya kita bisa hidup berkemenangan. Saya melihat baru kita masuk bulan 1 saja ya, bencana alam terjadi. Banyak caranya iblis yang mau menghancurkan Indonesia, tetapi Indonesia tetap di tangan Tuhan, tetap di dalam kendali Tuhan, tidak akan melebihi dari kekuatan bangsa Indonesia. Dan apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan lewat hamba-hambanya, lewat firman Tuhan yang ada, bahwa Indonesia ada di mata Tuhan. Indonesia akan dipulihkan dalam masa tahun-tahun ke depan ini, sebelum Tuhan datang, sebelum waktu kesukaran itu. Ini memang sudah kesukaran, tetapi kita diberikan limpah. Kalau kita limpah dengan kebenaran firman Tuhan, limpah dengan karunia-karunia, kita akan berkemenangan. Kalau kita tidak limpah, itulah yang membuat anak-anak Tuhan ketakutan, akhirnya down, terus keluar, tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi kalau kita selimpah, jangan takut, karena apa yang kita setia, kalau kita setia, tekun, Tuhan akan membela. Mazmur 91 itu akan terjadi dalam hidup kita.
Tapi jangan asal kita tiap hari kita sebut Mazmur 91, tapi kita sendiri tidak melekat, kita tidak tinggal dalam naungan sayapnya, kita tidak berdiam di dalam hadiratnya. Lalu kita minta jaminan seperti itu, nggak bisa. Jadi kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ada di dalam apa yang Tuhan inginkan. Baru Mazmur 91 itu menjadi milik kita. Jadi waktu kita baca, waktu kita deklarasi, ada otoritas yang dalam diri kita, sehingga kita percaya. Anak saya satu di Jakarta, saya tidak pernah khawatir itu mau zona merah. Saya katakan tidak ada tulah yang bisa menguasai anakku. Walaupun di Oscar yang di Australia, Yosua yang di Jakarta, dimanapun, kemanapun kami pergi, perlindungan Tuhan, ada tanda darah Yesus. Tiap hari kita ucapkan. Saudara-saudara mau satu dalam keluarga. Jika saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan, seisi rumah nanti pasti selamat. Bagaimanapun juga orangnya sekarang kita lihat, tapi ada waktunya Tuhan akan membuat seluruh keluarga sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ada amin? Nah, mari kita menyanyikan satu lagu. Yesus Tuhan mulia. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya kuasanya tidak berubah. Tinggal kita saja yang mau menerima kuasa itu, mau menerima itu lawatan Tuhan atau tidak.
Hari-hari ini kalau kita bersedia, saudara, kita akan mendapatkan lawatan Tuhan. Kuasa Tuhan akan dicurahkan dengan luar biasa. Karunia-karunia Tuhan akan dicurahkan dengan luar biasa. Asal kita mau respon yang baik, menjadi biji yang mau mati di dalam semua sampah-sampah yang saya tadi katakan. Dari iri, benci, sombong, semuanya dijauhkan, dibersihkan semua. Minta Tuhan pangkas dalam hidup kita, supaya kita bisa bertumbuh dan menjadi carang-carang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Carang-carang yang sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan, agar Tuhan terus memberikan sarinya, terus haus dan lapar akan Tuhan, sehingga kita terus isap sari firman Tuhan, sehingga kita bertumbuh kuat, sehingga kita tidak akan fokus kepada apa yang dikatakan oleh manusia, apa yang dikatakan oleh dunia, tetapi kita percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan, itu yang terjadi dalam hidup kita. Dan saya yakin kalau kita sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh menyerahkan diri kita kepada Tuhan, lihat nanti akan ada pembedaan. Akan ada pembedaan antara anak-anak yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh. Akan ada dalam berkat, dalam kehidupan, kesehatan akan ada. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, jangan main-main hari-hari ini. Mulailah kita bertobat sungguh-sungguh, hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Nanti kita minta Ibu Adi yang bawa. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup Tuhan melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hari ini kami mau melepaskan berkat atas seluruh jemaat Tuhan pagi hari ini. Kami percaya bahwa firman Tuhan pagi hari ini yang membukakan hati dan pikiran kami untuk kami mau terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami mau menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Kami tidak mau menjadi jemaat yang anak-anak, tapi kami mau menjadi jemaat yang dewasa. Kami berbuah berlipat kali ganda. Hari ini kami memberkati biar seluruh kami semua yang hadir, maupun jemaat GBI Rom yang di rumah, kami percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja, meresponi setiap proses yang Tuhan izinkan untuk kami mau berbuah berlipat kali ganda. Biar di tahun ini kami mengalami reproduksi, kami menjadi gereja yang sehat, gereja yang mau dipakai oleh Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, kami memberkati seluruh jemaat Tuhan yang dalam kondisi sakit hari ini. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi. Dan hari ini kami juga menopang Bapak Gembala supaya kesehatan yang sempurna terjadi atas kehidupan Pak Gembala. Keluarga kami percaya bahwa hari-hari ini kuasa Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan beliau. Tuhan, terima kasih. Bahkan kami melihat kondisi Sumbawa saat ini, kami mau berkatakan Sumbawa sehat. Sumbawa sehat dalam nama Yesus. Kami kutuk setiap virus corona dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya orang-orang Sumbawa menjadi orang-orang yang taat Tuhan, orang-orang yang benar, mau mengikuti protokol kesehatan dan tidak mengabaikan satu dengan yang lain. Ada banyak yang di sekitar kami yang dipanggil oleh Tuhan. Kami percaya bahwa perlindungan Tuhan menyertai seluruh jemaat Tuhan, keluarga dimanapun berada. Perlindungan Tuhan menyertai, dan kami mau lihat Sumbawa sehat, Sumbawa bangkit, Sumbawa maju ya Tuhan. Berkati setiap pemerintahan dan juga gugus tugas Tuhan, berikan hikmat supaya mampu mengatur kondisi Sumbawa dengan baik ya Tuhan. Bahkan kami berdoa jauhkan dari segala bencana-bencana alam yang terjadi di daerah kami, di wilayah NTB ini. Kami berdoa dalam nama Yesus supaya perlindungan Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami tetap yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja atas Indonesia. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden dan seluruh jajarannya. Diberikan hikmat
oleh Tuhan untuk memimpin negeri ini. Bahkan jika ada anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan, baik itu sebagai apapun Tuhan, kami percaya bahwa pembelaan Tuhan nyata, perlindungan Tuhan nyata, bahkan hikmat Tuhan turun atas anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami rindu Indonesia maju, Indonesia bangkit ya Tuhan, Indonesia sembuh, Indonesia maju kembali Tuhan, ekonominya dipulihkan dengan segala keadaan kondisi ini. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati Indonesia, perekonomian, sosial, pariwisata, dan yang lain-lain Tuhan memberkati. Kami percaya bahwa waktunya Tuhan akan dinyatakan atas negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur biar gereja-gereja Tuhan seluruhnya terus berdoa siang malam untuk menantikan janji Tuhan bahwa di Indonesia tidak ada hal-hal kerusuhan apapun yang disampaikan oleh peramal-peramal. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa ada firman Tuhan atas Indonesia, ada kebenaran yang terjadi atas Indonesia. Setiap takwil-takwil apapun ditolak dalam nama Yesus, karena ada anak-anak Tuhan yang berdoa siang dan malam berseru-seru. Ada orang-orang yang benar meminta kepada Tuhan untuk bekerja atas Indonesia. Pemulihan terjadi atas negeri ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Hari ini kami memberikan persembahan syukur kami Tuhan, lewat persembahan umum dan persembahan pembangunan. Kami percaya apa yang Tuhan sudah berikan, memberikan sepenuhnya pekerjaan Tuhan di Sumbawa ini. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara, bagaimana kabar? Kita semua sehat. Pengumuman singkatnya untuk minggu depan kita kembali berkumpul di tempat ini bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu saja mungkin pengumumannya, belum ada yang lain. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, saya kita berdiri. Kasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan menanamkan benih pikiran Kristus kepada kita hari ini, sehingga pikiran kita sekalipun intimidasi datang kepada kita, beribu-ribu lebah sebelah kiri kita dan berlaksa-laksa lebah di sebelah kanan kita, tapi kita tidak memikirkan intimidasi itu lebih daripada pikiran Kristus. Pikiran Kristus akan membawa kita kepada memikirkan apa yang Allah pikirkan, memikirkan sesuatu yang baik, memikirkan sesuatu yang mulia, dan memikirkan kehendak Allah dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada dan hidup kita berbuah. Terimalah semuanya itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus